Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pandangan mengenai fenomena judi online yang semakin marak di kalangan anak muda beserta tinjauan dan solusi menurut ekonomi Islam. Dalam pemberitaan terbaru dikatakan bahwa kasus judi online di Indonesia terus meningkat, bahkan mencapai 327 triliun per tahun. Banyak di antaranya adalah mahasiswa dan generasi muda. Mereka terdorong kemudahan akses teknologi, iming-iming mendapat keuntungan yang cepat, serta pengaruh lingkungan dan media sosial. Padahal dampaknya sangat berat, yaitu mereka akan kehilangan uang, kecanduan, gangguan mental, hubungan keluarga yang terganggu. Bahkan ada yang sampai terjerumus kriminalitas karena hutang. Hutang tapi bukan untuk yang produktif, tapi untuk bermain judi ini. Bagaimana menurut perspektif Islam tentang judi ini? Islam menolak maisir atau judi karena ia adalah perbuatan yang merusak. Dalam Islam, judi bukan hanya persoalan dosa, tapi juga persoalan kerusakan tatanan ekonomi dan jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib atau judi adalah perbuatan keji dan dari perbuatan setan. Maka jauhilah agar kalian beruntung. Allah menjelaskan efek sosialnya. Innama yuridu syaitanu ayyuqiya bainakumul adawata wal bagda'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Setan menimbulkan permusuhan dan kebencian melalui khamar dan judi, serta menghalangi kalian dari mengingat Allah dan salat. Quran Surat Al-Maidah ayat 91. Artinya, judi memutus hubungan keluarga, merusak mental, dan menjauhkan dari ibadah. Yang ketiga, dampak ekonomi. Judi ini dapat merusak keuangan dan masa depan. Secara ekonomi, judi adalah transaksi tanpa nilai tambah. Tidak ada produksi, tidak ada kerja, tidak ada usaha. Satu untung karena yang lain rugi. Islam mengharamkan harta yang diperoleh tanpa pertukaran nilai yang adil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Rasulullah SAW bersabda, "Man ghasya falaysa minna." Siapa yang menipu, maka ia bukan termasuk golongan kami. Judi berbasis tipuan psikologis, membuat orang merasa ingin menang kembali setelah kalah. Karena itu, banyak yang terus bermain hingga habis uangnya. Kenapa sih anak muda begitu rentan? Karena berita terbaru ini kita membaca ternyata yang terlibat dalam perjudian ini adalah kalangan anak muda itu sekitar 60%. Ini angka yang luar biasa dan mayoritas adalah para pelajar dan mahasiswa. Ini disebabkan mungkin pertama gaya hidup cepat, ingin hasil instan. Gaya hidup yang ingin cepat, sukses, tapi dengan cara yang instan. Yang kedua, kurangnya literasi keuangan. Lingkungan dan ajakan teman. Kemudian dikarenakan iklan di media sosial yang memancing dopamin instan. Padahal Islam mengajarkan proses, kesabaran, kerja keras, dan keberkahan. Bukan keuntungan instan tanpa mengabaikan etika dan norma. Lalu, apa solusi praktis berdasarkan pandangan Islam atau ekonomi Islam? Yang pertama,
Perkuat literasi keuangan syariah. Belajar mengatur pemasukan, pengeluaran, tabungan, dan tujuan keuangan. Yang kedua, bangun gaya hidup produktif, olahraga, bisnis kecil-kecilan, belajar skill, dan ikut komunitas positif. Dan yang ketiga, jauhi pintu-pintu maksiat, blok situs judi, batasi screen time, dan jauhi pergaulan yang mengajak ke arah itu. Dan keempat, jika sudah terlanjur terjerumus, segera bertobat, minta dukungan keluarga atau teman, serta lakukan pemulihan keuangan bertahap. Rasulullah SAW bersabda, "At-taibu minaz zunubi, at-taibu minaz zambi, kaman la zambalahu." Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Judi online bukan sekedar hiburan. Ia adalah perangkap masa depan. Semoga kita semua dijauhkan dari praktik yang merusak diri, harta, dan kehidupan kita. Mari kita kuatkan iman, ilmu, dan kontrol diri agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan dan keberkahan di dunia dan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.